wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita dapat datang ke sekolah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas ya bertanya untuk memulai pembelajaran untuk pada pagi hari ini. Jadi silakan pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Karena sudah membawakan doa untuk sebelum kita belajar pada pagi ini ya. Jadi untuk pagi hari ini sebelumnya Pak Guru akan untuk melaksanakan absen ya pada pagi ini. Absen. Ini karinah untuk para siswa. Al-Fatan, Hadir. Alicia, Hadir. Alika, Hadir. Alia, Hadir. Anugrah, Hadir. Zaya, Hadir. Kafi, Hadir. Gaza, Jihan, Hadir. Alvino, Hadir. Hanafi, Hadir. Putri, Siti Zahra, Hadir. Naira. Jadi semua ya pada pagi hari ini ya. Nah, jadi sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Nanti menyanyikan lagu sama-sama oleh semua siswa ya. Nah, siswa dipersilakan untuk berdiri. Itulah hari kemerdekaan
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah menyanyikan lagu nasional yaitu Hari Merdeka. Kenapa Pak Guru pilih ini supaya kalian dalam menerima materi sebentar lebih semangat lagi dalam belajar ya. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran berikutnya. Jadi di sini akan ada materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Di sini. Jadi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yaitu tentang tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup dan pada subtema hewan sahabatku ya. Nah di sini seperti juga kemarin kurang juga sudah belajar tentang materi tentang selamatkan makhluk hidup ya tentang hewan sahabatku. Nah di sini beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini ya, yakni melalui membaca teks yang ditampilkan dalam PowerPoint sebentar, peserta didik mampu menemukan ide pokok pada paragraf ya dengan benar sudah dalam bentuk diagram. Baru kemudian setelah menonton video pembelajaran menemukan ide pokok dari bacaan tersebut, kita bisa kembangkan dalam tulisan itu sendiri, dalam ide bagaimana kalimat kita secara rinci. Baru kemudian setelah mengamati video, mengamati PowerPoint dan bahan ajar yang ada, siswa mampu menentukan cara berkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Serta manfaatnya dengan benar ya. Baru kemudian setelah menyimak video pembelajaran dan diskusi kelompok, nanti sebentar ada diskusi kelompok ya. Nah, siswa mampu menganalisis cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Dan manfaatnya dalam melalui peta konsep yang akan sebentar peta pikiran yang akan menjadi tugas kalian sebentar siswa-siswa pada masing-masing kelompok nanti akan Pak Guru berikan ya. Nah, kemudian seperti kemarin juga kita telah membahas dengan cara kemarin kita telah membahas cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang yang akan kita bahas adalah cara perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Dan di sini Pak Guru mau bertanya. Silakan amati gambar yang dituangkan dalam proyektor di depan ya. Gambar apakah ini? Ayam yang sedang ya. Kira-kira apa manfaatnya dalam kehidupan kalian ke depan dari peserta didik atau mungkin bagi kita sebagai manusia? Apa kira-kira apa manfaatnya? Nah, telurnya bisa kita rebus, kita bisa masak ya, kita bisa makan ya. Lalu ayamnya juga kita bisa dipotong, baru kita bisa konsumsi ya. Nah, jadi ini masalah yang akan kita pecahkan sebentar dalam LKPD tentang ayam ini ya, tentang hewan ya. Sebelum kita masuk pada tahap berikutnya, jadi Pak Guru di sini akan membagikan kelompok, tiap-tiap kelompok ya. Di sini sudah tersedia ada kelompok 1, juga pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi Pak Guru 4. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Jadi sudah tahu masing-masing kelompok toh? Nah,
sini Pak Guru juga akan membagikan LKPD dari pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ini sudah ada. Jadi tugasnya sebentar nanti akan ada termuat dalam LKPD ya. Baru dikerjakan juga dengan peta pikiran yang ada yang sudah Pak Guru bagikan juga. Jadi setelah menerima materi nanti sebentar, kalian dari masing-masing kelompok akan menyelesaikan masalah yang ada dalam LKPD ya. Sekarang silakan simak materi pembelajaran di dalam yang ditampilkan dalam layar di proyektor ya. Di sini ada penjelasan tentang mengenai ide pokok ya. Apa itu ide pokok ya? Jadi kita akan bahas juga tentang bagaimana cara mencari ide pokok. Di sini juga dijelaskan ya. Di sini ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dalam paragraf ya. Jadi harus perhatikan baik-baik di sini masing-masing kelompok supaya kalian tidak akan kesulitan sebentar dalam mengerjakan LKPD nanti. Jadi silakan perhatikan baik-baik dalam penjelasan ya. Baru ini ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok ya. Dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok ya. Jadi dalam suatu paragraf itu dia hanya memiliki satu ide pokok ya, tidak lebih dari itu ya. Jelas sampai sini? Nah, di sini juga dijelaskan kalimat utama. Apakah kalimat utama tersebut? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide atau pokok paragraf ya. Baru kemudian ide pokok dalam bacaan adalah gagasan atau ide yang disampaikan perlu dijadikan pokok pembahasan dalam sebuah paragraf ya. Jadi itu gambaran-gambaran tentang bagaimana apa tuh ide pokok ya. Ini paragraf tujuannya untuk menyampaikan kesan dari pembaca ya, penulis kepada pembaca ya. Baru setiap paragraf juga hanya ada satu ide pokok ya. Sudah dijelaskan yang tadi, pertama tadi. Baru bagaimana cara kita menemukan ide pokok pada suatu paragraf. Itu setelah kita tahu setiap dalam paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Nah, kita harus tahu cara bagaimana kita menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, di sini sudah dijelaskan cara menemukan ide pokok suatu paragraf. Ya, cara menemukan yaitu yang pertama membaca dari keseluruhan teks bacaan. Jadi setelah kita lihat wacana yang ada, kita baca paragraf dari keseluruhan paragraf tersebut. Jadi kita baca keseluruhan teks bacaan yang ada. Baru yang kedua memahami isi bacaan teks tersebut. Jadi kita harus pahami lebih dulu. DP isi bacaan itu kita harus pahami, sehingga kita harus baca keseluruhan semua paragraf. Baru kita bisa memahami DP isi dari bacaan teks tersebut yang kita baca ya. Baru kita dapat menemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Jadi kalau kita tidak membaca keseluruhan, kita tidak pahami isi bacaannya, maka kita akan kesulitan untuk menemukan ide pokok pada suatu paragraf. Jelas sampai sini? Jelas. Ada pertanyaan? Nah?
Jadi di sini sudah jelas tentang cara bagaimana ide pokok, bagaimana cara menemukan ide pokok, ya. Nah, jadi di sini silakan kalian lihat masing-masing kelompok, ya, diskusi juga untuk di sini sudah disediakan teks bacaan tentang ayam. Ada di LKPD juga, di situ ada teks bacaan di LKPD. Lihat di teks LKPD itu dia pada halaman berapa? Ya, sudah ada pada halaman di LKPD. Ya, jadi silakan baca, simak isi bacaannya, pahami bacaannya, baru silakan untuk menemukan ide pokok dari bacaan tersebut, ya. Nah, gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok. Di situ di LKPD ada diagramnya. Paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, ya. Sudah ada. Itu. Jadi silakan tulis ide pokok dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Silakan untuk mencari dan tulis ide pokok dari paragraf tersebut, dari bacaan tersebut. Sudah kan ada di halaman. Sudah toh? Silakan tulis ide pokoknya dalam paragraf diagram yang sudah disediakan dalam LKPD, ya. Sudah? Silakan. Menit, ya, aku kasih waktu 5 menit untuk mencari ide pokok. Silakan. Langsung tulis di LKPD, langsung saja. Langsung di LKPD, ya. Langsung di LKPD, ya. Paragraf pertama ini pokoknya apa, paragraf kedua apa, ya. Nanti sebentar untuk dipresentasikan, nanti sebentar sekaligus setelah pelajaran materi selesai dijelaskan. Ya, 4 menit lagi. Baik-baik, ya, baca baik-baik, cermati baik-baik isi bacaannya, baca dengan keseluruhan, baru pahami dari paragraf yang ada, isi bacaan paragraf di tiap paragraf tersebut, baru kita bisa menemukan ide pokoknya, ya. Jadi kita harus baca itu baik-baik dengan cermat. Ya, 2 menit lagi, ya.
silakan amati baik-baik materi yang ada dalam PowerPoint. Baca dengan cermat isi bacaannya. Sudah semua? Oke. Jadi kita lanjut pada pembelajaran materi berikutnya. Nah, jadi tadi kita setelah menemukan ide pokok dari bacaan yang ada, kita lanjut pada materi berikutnya, ya, yaitu dengan video pembelajaran. Jadi amati baik-baik video pembelajaran yang akan Pak Guru tampilkan, ya, supaya tidak kesulitan nanti sebentar dalam mengerjakan LKPD. Mengenal perkembangbiakan pada. Jadi di sini kita akan menyimak video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau oosit. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu vivipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi tadi dijelaskan tadi perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ya, jadi itu ada 3 jenis yang perkembangbiakan hewan, ya. Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, nanti dijelaskan lagi apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar, ya. Simak baik-baik pelajarannya. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu vivipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa saja perbedaan dari perkembangbiakan tersebut? Mari kita lanjutkan belajar. Ovipar atau bertelur. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas, reptil, dan ikan. Contoh unggas, misalnya ayam, bebek, kalkun, angsa, dan burung merpati. Lalu, contoh dari hewan reptil adalah kura-kura, penyu, tokek, ular weling, ular mamba atau black mamba, dan ular kobra. Untuk ikan, contohnya ikan lele, kolonetis atau ikan badut, dan ikan koki. Ini adalah gambar telur. Di dalamnya ada salon individu baru yang disebut dengan embrio. Setelah terjadi penggodan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam tangkang telur.
Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Ciri-ciri hewan ovipar: tidak memiliki daun salinan, tidak memiliki kelenjar susu, telur yang sudah keluar dapat dierami oleh induknya atau disimpan di lokasi tertentu sehingga telur dapat menetas. Vivipar atau melahirkan. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Biasanya terjadi pada hewan mamalia. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri hewan vivipar: memiliki kelenjar susu, memiliki daun salinan, penutup tubuhnya berupa rambut. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan: kucing, kambing, kelinci, kuda, dan singa. Ada juga lumba-lumba dan juga kelelawar. Sekarang kita ke pokok vivipar atau bertelur dan melahirkan. Pokok vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada pokok vivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Sementara baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Jadi perbedaannya, untuk hewan pokok vivipar, telur berkembang di dalam tubuh dan calon bayi langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya. Ini adalah contoh hewan pokok vivipar. Ada kuda laut, lalu ikan pari, ada bunglon, ikan gupi, platypus, lalu ada ikan hiu dan salaman. Kamu bisa mencari contoh hewan-hewan lainnya di sumber yang lainnya. Ini adalah contoh hewan pokok vivipar lainnya. Ada ular kucuk, ular kadut, anaconda, ular buah, iguana, dan kadal. Jadi sudah melihat video pembelajaran tadi? Sudah. Jadi perhatikan setelah menyimak video pembelajaran tadi. Nah, jadi kita sudah bisa dapat gambaran tentang tambahan pengetahuan tentang apa itu ovipar, apa itu vivipar, dan apa itu ovovivipar. Ya, juga disebutkan juga contoh-contohnya. Kalau yang ovipar tadi, contohnya apa-apa? Jenis hewannya? Nah, ayam, bebek, ya. Di sini juga dicontohkan contoh hewan-hewan ovovivipar, ya. Ada ular kucuk, iguana, kadal, anaconda, ya. Setelah melihat video pelajaran tadi, apakah masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas tentang materi pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan secara generatif? Sudah jelas semua? Ya, jadi setelah melihat video, setelah kita melihat poin-poin tadi yang ada, nah,
Pak Guru sudah lihat sudah ada loyo-loyo sedikit. Jadi Pak Guru bagaimana supaya jadi semangat lagi? Silakan untuk kita lakukan untuk ice breaking pada pagi hari ini ya. Silakan dibuat kita. Nah, keluar di depan sini juga nama Pak. Di depan sini juga nama Pak ya. Nah, di situ. Di depan saja di depan bangku masing-masingnya. Di depan meja masing-masing ya. Sudah. Jadi tempat masing-masing ya, supaya kita bisa leluasa ya, bisa lebih semangat lagi dalam pembelajaran nanti berikut ya. Nanti nyanyi sama-sama ya. Siap? Tepuk semangat. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing lagi ya. Sudah semangat main ulang? Sudah ada yang teman-temanku lagi? Nah, silakan. Nah, nanti setelah itu dia silakan untuk mengerjakan ya di LKPD ya. Jadi di sini Pak Guru jelaskan itu sebentar tentang apa itu ovipar ya. Ini Pak Guru jelaskan kembali ya. Lihat di depan proyektor nanti lihat sini. Di sini ada jelasan tentang apa itu ovipar. Nah, ovipar atau bertelur ya. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas reptil dan ikan ya.
Jadi oviparia cara perkembangbiakan hewan itu dengan cara bertelur ya. Jadi kita harus ini ya, jelaskan begitu. Itu tentang ovipar ya. Baru berikut ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar ya. Di sini ada tidak mempunyai daun telinga. Itu yang pertama ya. Tidak menyusui anaknya ya. Biasanya hewan unggas dan induk mengerami telur ya. Dia mengerami telur ya. Itu ciri-cirinya. Dia tidak memiliki kelenjar susu juga. Contoh-contohnya hewan juga seperti ayam ya. Lalu berikut berkembangbiakan secara vivipar ya, atau beranak. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau beranak ya. Kalau tadi ovipar, nah sekarang vivipar. Jadi bedanya, kalau ovipar dia berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau vivipar dia berkembang biak dengan cara apa? Nah, beranak atau melahirkan ya. Nah, ciri-cirinya dia menyusui anaknya karena dia memiliki kelenjar susu. Baru dia memiliki apa lagi? Nah, memiliki daun telinga juga salah satunya ya. Tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut ya. Itu contoh-contoh dari ciri-ciri dari hewan dari yang berkembang biak dengan cara vivipar ya. Baru berikut contohnya juga tadi seperti apa? Kalau vivipar, iya, contoh hewan. Sapi ya. Baru sekarang kalau tadi kita belajar tentang, dijelaskan tadi tentang ovipar sudah, vivipar sudah. Nah sekarang berkembang biak dengan cara ovovivipar ya. Jadi ovovivipar ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara yang dia bisa berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak ya. Ya cara gabungan dari ovipar dan vivipar tadi ya. Tadi sudah dijelaskan juga dalam video tadi pembelajaran ya. Sudah jelas tuh dari video pembelajarannya tadi? Ya. Baru ciri-ciri hewannya adalah dia tidak memiliki ciri-ciri khusus ya, seperti ovipar dan vivipar tadi dia memiliki ciri-ciri khusus. Nah, kalau berkembangbiakan secara hewan yang secara ovipar dia tidak memiliki ciri-ciri khusus ya. Dia tidak memiliki ciri-ciri khusus dalam ciri-ciri hewan dalam yang hewan yang berkembang dengan cara ovipar ya. Nah, setelah di sini, setelah melihat video tadi, video pembelajaran dan materi mengenai perkembangbiakan secara ovipar, vivipar dan ovovivipar, apakah sudah jelas semua? Sudah. Masih ada yang ditanyakan lagi? Nah, jadi sudah jelas semua ya? Jadi sekarang kita lanjut pada kegiatan berikutnya, yaitu mengerjakan LKPD yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Silakan untuk masing-masing kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam LKPD tadi ya. Baca baik-baik materi yang dalam LKPD, baru kerjakan ya. Nah, tadi tuh. Nah, tadi paragraf sudah. Baru kita masuk pada yang berikutnya, yaitu tentang judul kegiatan kedua di halaman 6 ya. Itu setelah mengamati tayangan YouTube. Nah, jadi di situ dia suruh tuliskan, jelaskan cara perkembangbiakan hewan ovipar, ovovivipar, vivipar dan ovovivipar
dan tuangkan dalam peta pikiran. Nah, situ sudah ada alat peraga yang Pak Guru sudah bagikan ya. Di sini alat peraganya. Jadi silakan tuangkan dalam peta pikiran yang ada. Yang sudah itu. Jadi tuliskan yang tadi. Mana yang? Nah, tulis. Silakan. Silakan. Masing-masing kelompok. Nanti sebentar baru dipresentasikan ya masing-masing kelompok ya. Masih ingat tadi toh? Masih ingat yang tentang video tadi? Yang sudah di materi yang ditayangkan tadi, video materi. Kasih waktu 5 menit ya. Nanti sebentar presentasikan ya. Ya, ini sudah ada. Ini masih satu lagi ya. Nanti sebentar kalian akan presentasikan untuk hasilnya dari masing-masing kelompok ya. Menit lagi ya, silakan untuk berdiskusi.
Lihat baik-baik hasilnya ya. Lihat, baca ulang baik-baik, cermati baik-baik. Tadi ingat lagi materinya tadi, tentang video pembelajarannya tadi ya. Baru supaya dalam mempresentasikannya lagi sudah dengan hasil yang maksimal ya. Sekarang sudah selesai semua? Ya, oke. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Bacakan ya hasilnya. Satu orang untuk membaca di sini. Kita membaca hasilnya. Satu orang pegang sini ya. Satu orang pegang. Terus satu orang membaca ya. Yang lain perhatikan untuk masing-masing hasilnya ya. Dari hasilnya dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil dari peta pikiran dari kelompok 1. Kita beri apa? Kasih T, kasih O, kasih P, tok. Sekali-kali, Tok, berkali-kali. tok, tok, tok. Oke. Nah, sekarang untuk kelompok 2, silakan untuk memperhatikan situ saja. Situ, di sini depan sini. Ya kan? Di sini kan dapat kelihatan semua ya. Nah, jadi dia di depan. Sini juga. Silakan. Satu orang yang satu orang yang baca ya. Ya. Silakan. Kehidupan adalah perkembangbiakan dengan cara melanjutkan atau berenang pada umumnya perkembangbiakan jenis ini dapat banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui. Ini berupa sebagai berikut: menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, dan nama-nama hewan kehidupan sebagai berikut: kucing, sapi, kambing, domba, dan lambat. Oke, silakan terus kembali. Kita beri apa? Kasih T, kasih O, kasih P, tok, Berkali-kali. tok, tok, tok. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 karena telah mempresentasikan hasilnya dari peta pikiran yang ditugaskan dalam LKPD ya. Silakan untuk kelompok 3 yang satu saja nanti bukan. Sini, satu orang pegang. Satu orang. Itu saja. Tuh.
Kan semua bisa dilihat kan? Nah, gitu. Langsung bacakan. Berdiri. Di sini dulu. Silakan. Jadi contohnya itu seperti sapi, kambing, dan kelinci ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri apa untuk kelompok 3? Kasih T, kasih O, kasih P, ho. Berkali-kali. Tok, tok, tok. Oke, sekarang untuk kelompok 4. Nah, silakan dari sini aja. Dari sini depan. Oh, gitu. Ya, cepat. Supaya tidak menghalangi teman-teman yang lain. Ya, silakan untuk kelompok 4. Ya, jadi kita beri apa untuk kelompok 4? Kasih T, kasih O, kasih P, tok, Berkali-kali. tok, tok, tok. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 karena telah mempresentasikan peta pikiran yang ditugaskan dalam LKPD dan ditugaskan dalam styrofoam tadi ya. Jadi untuk langkah berikutnya setelah kita menyimak materi yang ada, melihat video pembelajaran yang ada, berdiskusi dan mengerjakan dari hasil LKPD yang ada, ya, maka kita dapat simpulkan bahwa dalam perkembangbiakan hewan secara generatif itu dia terbagi menjadi berapa? 3. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama apa? Ovipar. Yang kedua? Vivipar. Dan ketiga? Ovovivipar. Oke. Ovovivipar adalah? Hewan yang tidak melahirkan dan telur. Ovipar adalah? Hewan yang melahirkan dan telur. Ovipar. Melahirkan. Nah, yang berkembang biak secara bertelur. Kalau ovipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak ya. Sedangkan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan dia bisa dengan cara bertelur dan beranak ya. Nah, sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ciri-ciri hewannya juga sudah ada. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar apa tadi? Ada ulat. Hah? Oke, benar sekali ya. Baru juga kalau hewan yang contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, yang cara apa tadi? Bertelur. Apa? Ayam. Bebek juga ya. Nah, jadi setelah kita melihat video pembelajaran tadi, melihat PowerPoint yang sudah dijelaskan tadi, ditayangkan tadi dalam PowerPoint, dan setelah berdiskusi dan menyelesaikan LKPD yang ada, apakah sudah jelas semua dalam pembelajaran pagi hari ini? Apakah pembelajaran pagi hari ini sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan ya. Jadi dalam pembelajaran kita sudah menyimpulkan pembelajaran tadi ya. Dalam pembelajaran tadi sudah disimpulkan tentang cara berkembang biak hewan tadi ya. Ada
tiga cara perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Yang pertama tadi berkembang biak dengan cara apa? Atau ovipar, baru vivipar dan ovovivipar ya. Di situ juga dijelaskan tentang cara ciri-cirinya dan contoh-contoh dari jenis-jenis hewan ovipar, vivipar dan ovovivipar ya. Nah, di sini setelah kita melakukan pelajaran tadi, di sini Pak Guru akan membagikan soal evaluasi nanti sebentar untuk masing-masing siswa ya. Nanti sebentar, nanti akan dibagikan untuk masing-masing siswa sebentar juga. Di sini akan nanti kalian akan kerjakan dan hasilnya akan dikumpulkan pada pembelajaran berikutnya ya. Nah, jadi pada pembelajaran berikutnya Pak Guru ambil untuk hasilnya ya, untuk pembelajaran berikutnya ya. Di sini Pak Guru dalam pertanyaan tambahan ya. Ada pertanyaan tambahan di sini Pak Guru tanya. Nah, setelah melihat gambar pada gambar yang ditayangkan pada LCD projector, silakan coba lihat depan. Sudah? Pernyataan yang benar sesuai dengan gambar tersebut. Di sini ada gambar apa situ? Ya. Nah, di sini. Maka pernyataan yang benar adalah yang mana? Yang A, B, C atau D? A. Hewan tersebut berkembang secara ovovivipar karena termasuk hewan melata. Yang B. Hewan tersebut berkembang secara vivipar karena memiliki ekor. C. Hewan tersebut berkembang secara ovipar karena tidak memiliki daun telinga. Dan D. Hewan tersebut berkembang secara fragmentasi karena dapat memutuskan ekornya. Apa jawabannya? C. Hah? Apa jawabannya? Jawabannya adalah apa? Ya. Jawabannya hewan tersebut berkembang biak secara ovovivipar karena apa? Termasuk hewan melata ya. Dia hewan melata. Iya betul ya. Nah, jadi kita akan setelah kegiatan pelajaran pagi hari ini, kita lanjut pada kegiatan berikutnya, yaitu setelah memberikan kesimpulan tadi, kita akan menyanyikan lagu daerah ya. Menyanyikan lagu daerah. Silakan siswa untuk berdiri ya. Silakan peserta didik untuk berdiri. Jadi kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu daerah Pulau Mondo, yaitu daerah kita sendiri ya, yaitu lagu apa? Jadi di dalam lagu ini Pak Guru harap siswa untuk menyanyikan lagu kita ya, menyanyikan sama-sama karena ini adalah lagu daerah kita sendiri. Jadi kita harus bangga dengan lagu dari daerah kita sendiri ya.
itu lagu dari daerah kita ya, kayak gitu, yaitu lagu daerah dari Pulau Mondo ya, yaitu dengan judul Morawai. Itu judul lagu Morawai dari daerah itu sendiri. Jadi kita harus bangga dengan karya-karya dari daerah kita sendiri ya. Jangan malu untuk orang tampilkan di daerah-daerah luar, atau mungkin kalau kita bisa nyanyikan di konteks begitu, konteks ya, kita bisa nyanyikan di konteks-konteksnya, atau festival-festival. Kita harus bisa mengembangkan perampe karya dari daerah kita sendiri ya. Jadi setelah kita melihat video pelajaran tadi sudah, nah setelah kita menyaksikan video pelajaran menyelesaikan masalah yang dalam APD, nah silakan dulu kembali untuk tengok serta silakan. Jadi setelah kita menyaksikan video pelajaran tadi, menyelesaikan LKPD yang ada, dan kita sudah menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini, berarti selesai sudah untuk kegiatan kita pada pelajaran hari ini. Jadi untuk sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, diberikan salah satu siswa untuk silakan untuk menutup pembelajaran hari ini ya, berdoa ya. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, maka kita berdoa. Doa mulai. Kembali ya, aku informasikan kembali untuk tugas evaluasinya yang tadi ya. Untuk tugas evaluasinya tadi yang Pak Guru bagikan tadi di tiap-tiap peserta didik ya. Nanti sebentar akan dikumpulkan setelah kegiatan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Jadi silakan untuk mengerjakan setelah pembelajaran hari ini, nanti akan dikumpul pada pembelajaran berikutnya ya. Sudah jelas? Ya. Jadi untuk hari ini Pak Guru akan menutup pembelajaran. Sebelum Pak Guru akan menutup pembelajaran, mungkin ada kendala-kendala lain dari siswa, masih bisa ditanyakan lagi. Sudah semua? Jadi itu ada tugasnya ya. Di sini ada yang tugas evaluasinya tadi itu ada 5 nomor ya. Ada 5 nomor ya. Nanti akan jadi baca baik-baik untuk soalnya supaya jawaban kalian bisa menjawab dengan benar ya dari soal yang ada ya. Itu ada 5 nomor, yaitu tentang yang pertama tentang ide pokok ya, nomor 1, nomor 2
Baru yang ketiga dan keempat dan nomor 5 itu mengenai perkembangbiakan hewan. Karena kan kita tadi telah belajar tentang bagaimana cara mencari di pokok dan perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Jadi untuk Pak Guru untuk menegaskan kembali, hasilnya nanti akan dikumpulkan pada pembelajaran berikutnya. Paham? Sudah jelas untuk hari ini? Oke, jadi Pak Guru untuk setelah rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, Pak Guru tutup untuk kegiatan pembelajaran dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru tutup untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.